Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fauzi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kalimalang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah refleksi yang mendalam, penuh keprihatinan, namun juga membawa harapan tentang bagaimana perekonomian dunia berdampak terhadap tragedi kemanusiaan yang kita saksikan hari ini di Palestina, yang tidak berlebihan jika disebut sebagai genosida. 1. Genosida Palestina yang tak terbantahkan. Genosida adalah tindakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok etnis, agama, atau ras tertentu. Apa yang terjadi di Palestina? Pengusiran paksa, pembunuhan massal, blokade ekonomi, dan penghancuran infrastruktur sipil adalah bagian dari pola panjang penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Namun yang perlu kita cermati bukan hanya soal siapa yang menekan pelatuk, tapi juga siapa yang memasok senjatanya. Bukan hanya soal rudal yang jatuh, tapi juga siapa yang membiayai dan menutup mata. 2. Kapitalisme global dan dukungan ekonomi terhadap penindasan. Perekonomian dunia saat ini didominasi oleh sistem kapitalisme global yang mengutamakan keuntungan di atas nilai-nilai kemanusiaan. Negara-negara besar, khususnya di Barat, secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan ekonomi dan militer kepada Israel. Setiap tahun, miliaran dolar dari pajak rakyat Amerika Serikat mengalir ke Israel. Sebagian besar untuk anggaran militernya. Perusahaan senjata seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Elbit System terus mendapat kontrak besar dari konflik ini. Bagi mereka, perang adalah peluang bisnis. 3. Bisnis dan genosida. Keterlibatan korporasi global. Lebih jauh, banyak perusahaan multinasional berperan dalam memperkuat sistem apartheid Israel. Yang pertama, HP dan Motorola menyediakan teknologi pemantauan yang digunakan di tepi barat. 2. Airbnb dan Booking.com mencantumkan properti ilegal di wilayah pendudukan. 3. Bank-bank seperti HSBC dan Barclays tercatat mendanai perusahaan-perusahaan senjata digunakan untuk menyerang Gaza. Dalam sistem ekonomi global, investasi tidak mengenal etika. Asal menguntungkan, maka bisa dilanjutkan. Maka dari itu, genosida bukan hanya persoalan ideologi atau agama, tapi juga kapital dan kita semua, secara sadar atau tidak, terlibat di dalamnya. 4. Blokade ekonomi, penghancuran yang terstruktur. Gaza telah mengalami blokade ekonomi selama lebih dari 15 tahun. Tidak hanya diblokade oleh Israel, tetapi juga didukung diam-diam oleh sistem keuangan internasional yang mempersulit akses rakyat Palestina terhadap bantuan, perdagangan, bahkan layanan kesehatan. Menurut laporan PBB, lebih dari 80% warga Gaza hidup dalam kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi jika listrik, air, dan pangan pun dibatasi. Inilah bentuk baru dari perang modern, bukan hanya dengan peluru tapi juga dengan kelaparan, keterisolasian. 5. Ketimpangan global dan diamnya dunia. Pertanyaannya, mengapa dunia diam? Mengapa negara-negara besar yang vokal soal hak asasi manusia tiba-tiba bungkam saat pelanggaran terjadi di Palestina? Ya, karena keberpihakan ekonomi. Negara-negara tersebut takut kehilangan akses perdagangan, takut mengganggu relasi diplomatik, takut kehilangan investasi, maka alih-alih mengecam, mereka memilih untuk netral. Sebuah posisi yang dalam konteks ketidakadilan sama saja dengan berpihak pada penindas. 6. Kekuatan masyarakat sipil. Konsumen bisa melawan, namun dalam ketidakberdayaan ini masyarakat sipil memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ekonomi, kita bisa memilih untuk memboikot produk-produk yang terlibat dalam penindasan gerakan BDS, boycott, divestment, Santikons adalah salah satu bentuk perlawanan non-kekerasan yang bertujuan menekan ekonomi Israel melalui kekuatan konsumen. Ketika kita memboikot seperti Sabra, Puma, SodaStream, atau perusahaan-perusahaan yang mendukung penjajahan, kita mengirim pesan bahwa keuntungan tidak bisa terbangun di atas penderitaan manusia. Yang ketujuh, apa yang bisa kita lakukan? 1. Sadarkan masyarakat bahwa belanja bukan sekadar urusan pribadi, juga keputusan etnis. 2. Desak pemerintah dan institusi pendidikan untuk memutus kerjasama dengan perusahaan yang mendukung pendudukan Israel. 3. Perkuat literasi ekonomi politik agar masyarakat memahami bagaimana aliran dana
dan kebijakan dagang bisa memperpanjang atau mengakhiri sebuah penindasan. 4. Donasi dukung ekonomi Palestina termasuk produk UMKM Palestina dan inisiatif-inisiatif lokal yang mengangkat kemandirian rakyat di tengah penjajahan. Kedelapan, jalan panjang menuju keadilan, menyatukan kesadaran aksi dan solidaritas global. Kita tidak bisa berbicara tentang Palestina hanya dalam kerangka waktu yang pendek atau insiden yang terputus-putus. Ini adalah kisah panjang tentang penjajahan, pembersihan etnis, dan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun. Namun dalam segala penderitaan itu, kita juga melihat ketangguhan dan luar biasa dari rakyat Palestina yang bertahan bukan hanya secara fisik tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan semangat perlawanan mereka. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran rumah-rumah, pembunuhan anak-anak, dan penderitaan para pengungsi. Namun ironisnya di tengah keterbukaan informasi ini, keadilan tetap sulit ditegakkan. Inilah yang disebut sebagai normalisasi penindasan, di mana tragedi kemanusiaan menjadi begitu sering terjadi hingga kita mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi kita tidak boleh membiasakan diri terhadap ketidakadilan. Kita harus melihat bahwa perjuangan untuk Palestina adalah dari perjuangan global melawan kolonialisme, rasisme, dan kapitalisme predator. Nasib rakyat Palestina berkaitan erat dengan nasib komunitas-komunitas tertindas lainnya di seluruh dunia, mulai dari Rohingya, Uighur, hingga masyarakat adat di berbagai belahan bumi. Penindasan tidak bisa dipisahkan dari sistem yang menciptakan ketimpangan, mengeruk sumber daya, dan menempatkan keuntungan di atas kehidupan manusia. Solidaritas tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita butuh aksi kolektif yang terorganisir, terarah, dan berkelanjutan. Perubahan tidak datang dari satu pidato, satu aksi boikot, atau satu dinasti saja. Perubahan lahir dari akumulasi kesadaran yang tumbuh menjadi pergerakan sosial yang kuat, yang menolak tunduk pada narasi yang dibentuk oleh kekuatan dominan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan berdiri di tempat saya berdiri sekarang? Bagaimana bisa menjadi bagian dari arus yang melawan ketidakadilan ini? Apakah kita seorang pelajar, pengusaha, guru, aktivis, pegawai negeri, atau siapapun? Kita setiap orang punya peran. Kita bisa menjadi agen perubahan sekecil apapun tindakan kita, karena sejatinya tidak ada yang benar-benar netral dalam situasi ketidakadilan. Diam adalah bentuk keberpihakan. Dan dalam menghadapi Indonesia yang disokong oleh sistem ekonomi global, kita tidak boleh lelah untuk bersuara, untuk mendidik, dan untuk bertindak. 9. Memanusiakan ekonomi, menggeser arah dari ekspoliasi menuju solidaritas. Saat ini kita berada di persimpangan sejarah di mana kita harus memilih apakah kita harus menjadi bagian dari sistem ekonomi yang memberikan tragedi demi tragedi berlangsung, ataukah kita akan membangun sistem baru yang berpihak pada kemanusiaan. Ekonomi bukanlah entitas abstrak. Ekonomi adalah cerminan dari pilihan-pilihan kita sehari-hari. Dari apa yang kita beli, dari siapa kita membeli, untuk apa kita bekerja, dan bagaimana kita menggunakan hasil kerja kita. Maka ketika kita bicara tentang perubahan ekonomi global, itu bukan semata-mata tugas para pemimpin dunia, tetapi juga tanggung jawab sebagai kita warga dunia. Kita perlu membangun ekonomi yang memanusiakan manusia. Ekonomi yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan. Ekonomi yang menempatkan solidaritas di atas eksploitasi. Ekonomi yang tidak membiarkan satu bangsa tertindas demi kenyamanan bangsa lain. Dan percayalah, sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kelompok-kelompok kecil yang tidak menyerah, dari gerakan rakyat yang konsisten menolak tunduk pada ketidakadilan, dari ruang-ruang seperti dari suara-suara seperti milik kita. Ketika Nelson Mandela memimpin perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, dunia juga pernah bungkam. Namun gerakan boikot dan tekanan ekonomi akhirnya mengguncang rezim rasis yang paling kejam di abad ke-20. Ini bukti bahwa solidaritas global bisa menjadi kekuatan nyata. Kini kita menghadapi tantangan yang serupa di Palestina. Bayangkan jika universitas-universitas di dunia menarik investasi dan perusahaan yang mendukung penjajahan. Bayangkan jika konsumen di seluruh dunia menolak memberi produk yang mendalami senjata. Bayangkan jika kita pemerintah didesak oleh rakyatnya untuk mengakhiri kerjasama militer dan dagang yang mendukung genosida. Bayangkan kekuatan itu dan sadarilah bahwa Anda adalah bagian
Yang ke-10 penutup, dunia yang kita pilih. Hadirin yang saya muliakan, apa yang terjadi di Palestina bukan hanya soal konflik wilayah. Ini adalah soal kemanusiaan, soal ekonomi, soal siapa yang mengendalikan pasar dan siapa yang menjadi korbannya. Perekonomian dunia saat ini jika tidak dikritisi justru menjadi bahan bakar utama dari genosida yang kita kecam. Oleh karena itu kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap produk yang kita pilih, dan setiap investasi yang kita dukung semuanya memiliki dampak. Mari kita tidak hanya berdiri sebagai penonton sejarah tetapi menjadi bagian perubahan. Karena ketika ekonomi menjadi alat penindasan, maka kita harus menjadikannya alat pembebasan. Sekian, terima kasih dari saya untuk penjelasan genosida di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.